Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 16 Januari. Setelah melewati konflik 15 bulan, Israel dan Hamas akhirnya menyetujui gencatan senjata. Berlaku mulai hari Minggu tanggal 19 ini, kesepakatan penarikan pasukan dan pembebasan sandera yang dihasilkan melalui mediasi Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Detail gencatan senjata masih dibicarakan dan diharapkan dikonfirmasi dalam beberapa jam mendatang. Penduduk di tengah dan selatan Gaza gembira ketika mendengar bahwa kesepakatan gencatan senjata telah tercapai. Di jalanan Tel Aviv, Israel, terlihat banyak keluarga sandera berkumpul. Konferensi pers diadakan AS dan Qatar untuk mengonfirmasikan Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera. It's a very good afternoon, because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Kesepakatan ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung 6 pekan, pasukan Israel akan mundur dari Gaza, sementara Hamas membebaskan sandera termasuk warga AS. Presiden terpilih AS Donald Trump juga mengonfirmasikan kabar ini, menyambut baik kesepakatan itu dan menyatakan sandera akan segera dibebaskan. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan ke selatan Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menahan 251 sandera. 15 bulan terakhir, Israel melakukan serangan udara besar-besaran ke jalur Gaza, membuat lebih dari 46.000 warga Palestina kehilangan nyawa. Menurut BBC, Hamas masih menahan 94 sandera, dengan 34 diantaranya diduga telah meninggal dunia. Terdata ada sekitar 470.000 pekerja migran di industri manufaktur Taiwan. Pekerjaan berat dan berbahaya yang mereka lakukan menjadi beban fisik yang serius. Sejumlah ormas mengajukan petisi pada Kementerian Ketenagakerjaan pekan lalu, berharap pemerintah dapat memperkuat inspeksi lapangan kerja dan menyesuaikan standar bahaya pekerjaan untuk meningkatkan perlindungan hak PMA. Kelompok PMA berkumpul di Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagian besar dari mereka bekerja di pabrik, tetapi ketika mengalami kecelakaan kerja, majikan sering tidak peduli. Seperti seorang PMI ini yang harus menjalani operasi akibat mengangkat beban berat terus-menerus, tetapi majikannya bilang itu bukan akibat pekerjaan. 医院说这个有该到该到好了，我跟老板讲啊，老板帮我一下，这个是我有该掉，我没有线。他说哦，这个你不说。上班啊，tak so sayang ah. 这个是你一起动啊。 Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan atau TIWA menyatakan bahwa pekerjaan yang berlangsung dalam waktu lama menyebabkan penyakit pekerjaan kronis yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi kesehatan dan keselamatan PMA. Selain itu, PMA harus berganti pabrik setiap 3 tahun yang membuat pekerjaan mereka tidak berkesinambungan dan menyulitkan mereka mengajukan klaim kecelakaan kerja. TIWA meminta pemerintah untuk menjadikan inspeksi tenaga kerja di UKM sebagai program khusus serta mempertimbangkan perspektif PMA untuk mengurangi kecelakaan kerja mereka. 很多移工，他们明明在工厂内发现了问题，但是他们也知道，每当有政府的人员来检查的时候，这些雇主就会开始作假。 Saat ini ada sekitar 470.000 PMA di industri manufaktur Taiwan. Banyak diantaranya bekerja di lingkungan berisiko tinggi. Ketika terjadi kecelakaan kerja, mereka sering tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Tanggapan MOL terkait tuntutan PMA adalah bahwa mereka telah melakukan inspeksi tenaga kerja khusus di unit-unit berisiko tinggi dan akan mempertimbangkan untuk melibatkan PMA dalam proses inspeksi. Ada warga melakukan pemesanan setelah melihat es krim merek terkenal yang dijual di internet. Tapi barang yang diterima adalah bungkusan kopi narkoba. Polisi mengikuti petunjuk dan menangkap 3 tersangka, menyita uang tunai 1,4 juta dolar Taiwan dan ratusan bungkus kopi narkoba. Polisi dilengkapi senapan menyerbu ke rumah bertingkat, melumpuhkan tersangka dan menemukan uang tunai serta bungkusan kopi narkoba dalam jumlah besar. Departemen Polisi Pidana Taichung menerima laporan warga perihal adanya iklan penjualan es krim merek terkenal di internet yang menekankan promosi beli 5 gratis 1. Tapi setelah dipesan, yang diterima adalah bungkusan kopi narkoba. Polisi kemudian menemukan kelompok pengedar narkoba ini menggunakan merek es krim ternama sebagai akun untuk menjual narkoba di internet. 3 tersangka semuanya telah ditahan.
Menjelang Hari Raya Imlek, Festival Lentera Yue Qin 2025 akan resmi diluncurkan di Yanshui, Kota Tainan pada tanggal 18. Dengan tema Cincin Cahaya Tahunan, acara tahun ini akan diramaikan dengan 66 karya. Sementara itu, Festival Lentera Kuil Puji Tainan juga akan segera dimulai tanggal 24, menghadirkan karya seni lentera dari Sendai, Jepang. Festival Lentera Yue Qin 2025 segera diluncurkan Sabtu ini. Dengan tema Cincin Cahaya Tahunan, acara akan diramaikan oleh 15 kelompok seniman internasional yang pernah mengikuti festival di masa lalu, termasuk dari Jepang dan Korea. Total akan menghadirkan 66 karya di 4 zona pameran untuk merayakan ulang tahun festival ke-15. Festival Lentera Kuil Puji ke-13 juga siap dibuka di Tainan. Selain lebih dari 1.000 lentera lukisan yang tergantung tinggi untuk menciptakan suasana Imlek, acara juga menghadirkan karya dari Sendai, Jepang. Dengan digelarnya festival lentera di berbagai tempat, nuansa Tahun Baru Imlek semakin dirasakan di Taiwan. Larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak dan remaja di bawah usia 16 tahun diloloskan oleh Parlemen Australia akhir tahun lalu. Sementara larangan aplikasi TikTok versi internasional akan segera berlaku di Amerika hari Minggu ini. Menangani dampak internet terhadap anak-anak, pemerintah Indonesia juga berencana mengikuti langkah Australia untuk membatasi penggunaan medsos oleh anak-anak dan remaja. Regulasi terkait sedang didiskusikan. Parlemen Australia pada akhir November mengesahkan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan medsos untuk mencegah kecanduan internet pelajar serta mengurangi risiko yang dapat merugikan kesehatan anak. Indonesia juga dikabarkan berencana menyusul dengan merilis video di kanal YouTube resmi yang menampilkan diskusi antara Menteri Komunikasi dan Digital serta Presiden mengenai isu tersebut. Tapi pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Metia tidak mengungkapkan usia batas yang akan ditetapkan, tetapi di Indonesia, tingkat penetrasi internet hampir mencapai 80%, dengan angka mencapai 87% di kalangan usia 12 hingga 27 tahun, dan hampir separuh dari anak di bawah 12 tahun sudah dapat mengakses internet. Oleh karena itu, pihak berwenang menganggap penguatan pengaturan ini mendesak. Namun di Amerika Serikat, meskipun batas waktu larangan TikTok akan berlaku tanggal 19, pengguna masih bisa mencari jalan keluar. Dalam 2 hari, lebih dari 700.000 orang beralih ke aplikasi Xiaohongshu dari Tiongkok. Pada pekan ini, jumlah unduhan Xiaohongshu di AS naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu dan tumbuh 194% dibandingkan pekan lalu. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan Festival Musim Dingin di Bulgaria. Suat lagi di lain kesempatan.